Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe channel saya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk pemberitahuan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Jadi masih banyak saya temui komentar teman-teman ya, masih banyak yang bingung dan bertanya bagaimana cara mengatasi sensasi dari asam lambung, GERD, dan ACT. Di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan cara mengatasi sensasi asam lambung naik ke kerongkongan ya, atau reflux asid atau reflux asam. Nah di video kali ini tidak jauh beda ya, kita masih membahas tentang mengatasi sensasi dari asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi perlu saya jelaskan kembali ya teman-teman ya. Pada dasarnya itu semua cara mengatasinya itu sebenarnya semuanya sama ya teman-teman. Karena kenapa? Karena sensasi yang kita rasakan itu pada dasarnya sumbernya itu adalah di satu titik ya, yaitu di lambung ya. Jadi ketika lambung kita obati, maka berangsur-angsur sensasi itu akan menghilang. Jadi yang paling utama, yang paling kita obati itu adalah lambung. Dan tentunya untuk sehat lambung tentunya pikiran kita harus dijaga dan gaya hidup juga harus diperbaiki. Jadi intinya ya, kalau masih ada yang bertanya bagaimana cara mengatasi sensasi ini, bagaimana cara mengatasi sensasi itu, intinya sebenarnya sama, yaitu kembali menormalkan lambung kita ya, dengan cara bagaimana supaya bisa normal kembali, yaitu dengan cara menjalankan 3P ya, dengan cara menjalankan 3P, yaitu pola pikir, pola makan, dan pola hidup sehat. Jadi itulah yang harus diperbaiki kalau ingin lepas dari segala sensasi. Nah saya mau ingatin ya teman-teman, sensasi asam lambung, GERD, dan ACT itu dari ujung kepala ya sampai ujung kaki itu ada sensasinya ya. Jadi saya bakal jelasin lagi sensasinya. Jadi kalau buat teman-teman misalnya masih nggak percaya ya, apa iya ini saya kena asam lambung ya, kalau misalnya masih ada yang percaya gimana cara mengatasi keliengan ya, harusnya setelah nonton ini teman-teman sudah tahu intinya itu sebenarnya sama, yaitu menjalankan 3P ya. Kita harus kembali menyehatkan lambung kita ya. Jadi kalau lambung kita masih bermasalah, pikiran kita masih bermasalah, otomatis sensasinya akan tetap selalu ada ya. Jadi semua sensasinya itu intinya ada di lambung ya. Jadi yang harus kita perbaiki, yang harus kita pulihkan dulu lambung kita ya teman-teman. Nah jadi saya mau bahas ya sensasinya dari kepala dulu ya. Jadi kepala itu sensasi yang saya rasakan, mungkin sebagian teman-teman juga merasakan, itu adalah yang pertama itu pusing, sering pusing, kemudian keliengan ya teman-teman, kemudian sempoyongan, vertigo. Kalau saya dulu sempat di ubun-ubun ini agak bengkak ya, kayak ada angin gitu ya teman-teman. Jadi dulu sempat panik juga ya, kenapa ubun-ubun saya bengkak gitu ya. Jadi ternyata juga efek dari GERD ya teman-teman. Nah kemudian lanjut ke telinga. Kalau telinga itu sering mendengung ya. Kemudian dari mata itu pandangan kabur ya. Dulu saya nonton TV aja kabur ya teman-teman, buat ngaca aja
itu kabur, kemudian kalau ngaca langsung pusing ya teman-teman ya, itu pengaruhnya. Kemudian hidung sering mampet ya teman-teman. Kemudian pernafasan juga terganggu ya. Kemudian dari mulut ada terasa asam, terasa pahit ya. Kemudian dari bibir kering, apalagi dari tenggorokan seperti di video sebelumnya, kaku, susah menelan ya, nyeri ya, seperti gatal-gatal, batuk ya teman-teman, cegukan. Kemudian dari dada, nyeri dada, detak jantung cepat, kemudian sesak ya teman-teman. Nah, dari apa lagi? Dari tangan, ngilu ya, tiba-tiba kayak mau stroke aja gitu. Terus dari lambung, kadang-kadang perut itu melilit ya teman-teman. Mungkin ada sebagian yang perutnya sering sakit. Kalau saya sendiri jarang sakit perut ya, tapi melilit sesekali ya. Kemudian begah, mual, muntah ya teman-teman. Nah, dari pinggang juga sakit, punggung juga sakit, nyeri, apalagi kalau lapar ya. Kalau lapar itu saya bukan perut yang keroncongan ya, tapi rasanya punggung yang bermasalah kalau lagi lapar ya teman-teman. Kemudian dari lutut itu menggigil, lemes, kaki juga gitu, ngilu, jari-jari pun kayak gitu ya teman-teman, kaki dingin ya. Jadi sensasinya itu dari kepala sampai ke ujung kaki itu ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara mengatasi pusing atau sesak atau nyeri, itu sebenarnya sama cara mengatasinya. Intinya sehatkan lambung, sehatkan pikiran, dan atur pola hidup sehat ya. Jadi sumber utama sensasi kita itu yang harus kita sembuhkan gitu. Jadi sumber penyakitnya itu di mana, itu yang harus kita sembuhkan. Selama sumbernya itu belum sembuh, maka yang lain-lain juga akan terus-terusannya. Tapi kalau sumbernya itu yang kita obati ya, maka insya Allah sensasinya berangsur-angsur akan hilang ya. Dengan cara apa yang sudah sering teman-teman dengar pun mungkin di video pengalaman teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya. Mungkin sudah sering teman-teman dengar dengan cara 3P ya, perbaiki pola pikir, jangan stres, jangan galau, jangan selalu penasaran, jangan googling ya, jangan pikiran sakit yang aneh-aneh, jangan berpikirin sakit berat ya. Jadi bodo amat, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan dirasa-rasa ya, jangan panik ya teman-teman gitu. Jadi ketika gejala datang itu santai ya, tarik nafas ya, ini cuman asam lambung, pikirkan seperti itu. Ini hanya karena asam lambung yang naik, bukan karena yang lain-lain ya. Kemudian atur pola makan tadi ya teman-teman, yang sudah sering saya jelaskan, jangan makan pedas ya, jauhi pantangannya ya, yang asam, yang mengandung micin, mengandung pengawet ya. Kemudian buah-buahannya juga sudah pernah saya jelaskan, yang mana yang bisa dimakan atau yang pantangan ya. Kemudian pola hidup sehat ya, perbaiki jadwal tidurnya, perbanyak istirahat, jangan terlalu capek ya teman-teman, jangan terlalu diam ya, jangan sampai tidak beraktivitas ya, jangan hanya tiduran aja, karena kalau kita selalu tidur aja ya, itu kita akan sering berkesempatan untuk memikirkan penyakit-penyakit kita. Cobalah berkegiatan sedikit-sedikit ya, supaya kita lupa dengan sensasi-sensasinya ya. Dulu saya juga begitu, awal-awal coba-coba cuci baju sedikit-sedikit, walaupun awalnya memang sakit pinggang ya,
tapi karena dilatih terus-terus ya akhirnya normal kembali, terbiasa kembali ya. Kemudian untuk 3P itu bisa teman-teman tonton lagi bagaimana aturannya, bagaimana cara menerapkannya ya. Apa aja itu 3P itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika teman-teman masih bingung bagaimana cara mengatasi semua sensasi ya, berarti intinya perbaiki lambung teman-teman. Supaya lambung sehat berarti pikiran harus sehat dan pola hidup harus dirubah dan diperbaiki. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.